Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hugi Prayoga dengan NIM 2003061117 dari kelas PTNC dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi tunar unggas, yaitu dari proses pembentukan telur dan biosintesis telur. Berikut penjelasannya. Pada umumnya, organ reproduksi ayam betina terbagi menjadi dua, yaitu ovarium dan oviduk. Ovarium merupakan tempat sintesis hormon, steroid, seksual, gametogenesis, dan tempat perkembangan serta permasakan kuning telur. Ovarium disebut juga dengan folikel. Sedangkan oviduk merupakan tempat menerima kuning telur dan tempat pembentukan kerabang telur. Oviduk terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan kloaka. Pada unggas ayam, hanya ovarium kiri yang berfungsi dan berkembang, sedangkan ovarium kanan mengalami rudimeter setelah mengalami perubahan fungsi. Ovarium terbentuk seperti buah anggur. Ovarium memiliki ukuran berbeda, tergantung dari umur ternak pada saat ayam menetas. Ovarium hanya 0,3 gram, kemudian pada umur betina 12 minggu panjangnya mencapai 1,5 cm. Dan pada usia 3 minggu sebelum dewasa, berat ovarium adalah 60 gram. Ovarium terdiri dari beberapa folikel. Ada yang berwarna kuning besar dan ada juga sejumlah folikel kecil yang berwarna putih, yang mana folikel ini adalah kuning telur yang belum dewasa. Ovarium dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks terletak pada bagian luar dan medula pada bagian dalam. Korteks mengandung folikel, dan pada folikel lah terdapat sel-sel telur. Jumlah sel telur dapat mencapai 10.000 buah, namun hanya beberapa saja yang mampu masak. Oviduk merupakan pipa panjang melipat dan merupakan tempat lewatnya yolk dan bagian telur lainnya yang dieksekrasikan. Oviduk terbagi menjadi 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum yang merupakan tempat sekresi albumen putih telur, isthmus yang merupakan tempat material pembentuk membran kerabang, vagina yang merupakan saluran menuju kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur sampai dikeluarkannya melalui kloaka atau ven. Untuk yang pertama kali, yolk yang sudah masak akan masuk ke infundibulum. Di sini terjadi sekresi sumber protein yang mengelilingi membran vitellina. Yolk berada di dalam infundibulum berkisar 15 sampai 20 menit. Kemudian akan didorong dengan kontraksi oviduk. Nah, di sini ada yang dinamakan simpang magnum, yaitu perbatasan antara infundibulum dengan magnum. Disinilah terjadinya proses pembuahan. Jika spermatozoa sampai ke bagian ini sebelum yolk, maka dapat dipastikan telur yang dihasilkan akan fertil. Sebaliknya, jika spermatozoa sampai ke simpang magnum setelah yolk lewat, maka tidak terjadi pembuahan, sehingga telur yang dihasilkan akan infertil. Selanjutnya, yolk akan masuk ke magnum. Disinilah tempat sintesis dan sekresi albumen atau putih telur. Magnum tersusun dari sel bebelet, yang mana sel inilah yang akan menseleksikan putih telur kental dan cair. Pemugasan yolk dengan putih telur yang terjadi di magnum membutuhkan waktu selama 3,5 jam. Untuk bagian dari albumen sendiri terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama itu ada chalaze atau tali penggantung kuning telur. Yang kedua, putih telur kental. Yang ketiga, putih telur encer bagian dalam. Dan yang terakhir itu putih telur encer bagian luar. Setelah itu, yolk yang sudah dilapisi oleh putih telur akan masuk ke isthmus. Yang dalam isthmus ini diekspresikan selaput telur.
Pada proses ini, telur yang berada di ismus berkisar antara 1 jam 15 menit sampai setengah jam. Jika proses seksesi selaput telur sudah selesai, selanjutnya telur akan masuk ke uterus. Di uterus terdapat 2 proses, yaitu dehidrasi putri telur dan terbentuknya kerabang telur. Warna kerabang telur disebabkan oleh sel porfirin yang akan terbentuk pada akhir mineralisasi kerabang telur. Proses mineralisasi ini sekitar 18 sampai 21 jam. 21 jam namanya. Sumber kalsium untuk kerabang telur berasal dari pakan dan kalsium yang terdapat di tulang medular ayam. Telur memiliki sekitar 8.000 pori-pori yang mana merupakan media masuknya udara untuk memasuk oksigen bagi embrio pada telur fertil. Akhir dari pembentukan telur adalah peletakan lapisan konsentris yang disebut kutikula, yang mana berperan sebagai pelicin jalannya telur untuk keluar dari ven atau kloaka. Setelah telur keluar, kutikula ini akan segera mengering untuk menutupi pori-pori pada telur supaya mencegah pengeluaran udara yang terlalu cepat dan mencegah masuknya bakteri. Kemudian telur yang sudah jadi akan melewati vagina dan dengan cepat, yaitu hanya sekitar 3 menit, dan setelah 30 menit kemudian akan terjadi ovulasi kembali. Kemudian pada ujung vagina terdapat kloaka yang merupakan telur bagian paling ujung dari luar induk yang merupakan tempat dikeluarkannya telur. Sintesis Yolk. Pada proses sintesis Yolk terjadi pembentukan dari komponen-komponen yang disebut dengan fitokinesis, yang mana berada di dalam hati dan di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Sintesis Yolk terdapat 2 komponen, yaitu alfa dan beta lipofetilin. Secara skema tidak berasal dari pituitari atau kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon estrogen akan diekspresikan untuk memacu nukleus agar mensintesis protein dan asam amino yang berada di sitoplasma hati. Kemudian hasil dari sintesis protein akan dialirkan menuju granula Yolk yang berupa fitolignin atau fosfatin dan lipoprotein, lalu terbentuklah Yolk. Nah, kemudian proses sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi nukleus dengan agen RNA dan DNA, kemudian menuju ribosom yang merupakan tempat untuk menginstruksikan mRNA atau messenger RNA. Lalu mRNA dikeluarkan dari ribosom untuk kemudian menyatu dengan asam amino, yang mana akan menjadi asam amino rantai peptida. Selanjutnya akan masuk ke sitoplasma, dan di sitoplasma lah yang menghasilkan komponen untuk menyusun albumin. Kemudian sintesis kerabang. Bahan utama dari kerabang telur yaitu kalsium dan HCO3. Untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium bitinjik protein atau CABP yang bertindak sebagai transport kalsium kerabang. Sintesis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 juga hormon steroid. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.